Ternyata, ini masalah fatal Persebaya. Akankah keputusan Bernardo Tavares selamatkan bajul hijau? Mencekam. Terbongkar alasan latihan sore Persebaya tiba-tiba memanas karena Bernardo Tavares. Bukan 7 pemain asing. Inilah faktor yang bisa menentukan Persebaya juara musim ini. Banyak yang belum sadar. Bernardo Tavares ubah total pertahanan Persebaya. Yuran dan Risto jadi kunci. Tapi ada misi yang jauh lebih besar. Bocoran formasi Persebaya hadapi Persija? Prediksi ini disebut paling masuk akal. Tapi ada satu kejutan besar. Ternyata, ini masalah fatal Persebaya. Akankah keputusan Bernardo Tavares selamatkan bajul hijau? Pernahkah Anda membayangkan sebuah tim yang tampil begitu meyakinkan, tetapi justru menyimpan kelemahan yang hanya bisa dilihat oleh pelatihnya sendiri? Itulah yang sedang menjadi sorotan di Persebaya. Bernardo Tavares diyakini mulai menemukan satu masalah besar yang selama ini tersembunyi. Jika benar demikian, perubahan besar bisa saja terjadi sebelum Piala Presiden dimulai. Sejak mengambil alih arah permainan tim, Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang sangat mengutamakan disiplin taktik dan organisasi permainan. Baginya, kemenangan bukan sekedar soal mencetak gol, tetapi bagaimana sebuah tim mampu mengendalikan pertandingan dalam setiap situasi. Namun disinilah muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan. Apa sebenarnya yang sedang dicari Bernardo Tavares di balik setiap sesi latihan Persebaya? Kemungkinan besar, fokus latihan berikutnya tidak lagi hanya mengasah penyelesaian akhir. Justru aspek yang lebih penting adalah menjaga intensitas permainan, mempercepat transisi dari menyerang ke bertahan, memperkuat koordinasi antar lini, dan memastikan setiap pemain memahami perannya ketika menghadapi tekanan. Hal-hal seperti inilah yang sering menjadi pembeda antara tim yang sekadar tampil bagus dan tim yang mampu menjadi juara. Tetapi tunggu dulu, bagaimana jika seluruh rangkaian latihan yang sedang dijalankan bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan? Bagaimana jika Bernardo Tavares sengaja menyembunyikan strategi utamanya agar lawan tidak mampu membaca kekuatan Persebaya sebelum Piala Presiden dimulai? Skenario itu bukan sesuatu yang mustahil. Dalam turnamen pramusim, banyak pelatih memilih tidak memperlihatkan seluruh rencana permainan mereka. Rotasi pemain, perubahan formasi, hingga variasi skema menyerang bisa saja menjadi bagian dari strategi yang baru akan diperlihatkan ketika pertandingan sesungguhnya dimulai. Jika benar demikian, maka setiap latihan yang berlangsung hari ini bukan sekadar rutinitas. Itu adalah proses membangun identitas baru Persebaya di bawah tangan Bernardo Tavares. Sebuah tim yang bukan hanya bermain atraktif, tetapi juga lebih disiplin, lebih matang, dan lebih sulit ditebak. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Apakah Bernardo Tavares benar-benar sudah menemukan titik lemah terbesar Persebaya dan siap mengubahnya menjadi kekuatan? Ataukah masih ada satu rahasia yang sengaja disimpan hingga Piala Presiden dimulai? Jawabannya mungkin baru akan terungkap ketika peluit pertama dibunyikan. Mencekam. Terbongkar alasan latihan sore Persebaya tiba-tiba memanas karena Bernardo Tavares. Suasana latihan sore yang seharusnya berjalan seperti biasa, tiba-tiba berubah total. Bernardo Tavares langsung menunjukkan sikap tegas sejak sesi dimulai. Instruksi demi instruksi terdengar lantang. Tempo latihan meningkat, dan tidak ada ruang sedikit pun bagi pemain yang kehilangan fokus. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh pelatih asal Portugal itu? Bagi Bernardo Tavares, latihan bukan sekedar rutinitas harian. Setiap detail menjadi bagian penting dalam membentuk karakter sebuah tim. Kesalahan kecil yang mungkin terlihat sepele, justru bisa menjadi perhatian utama. Karena itulah, ketegasan yang ditunjukkan dalam latihan sore kemarin langsung memunculkan banyak spekulasi. Apakah ada aspek permainan yang belum sesuai dengan keinginannya? Atau justru Bernardo Tavares sengaja menaikkan intensitas latihan karena merasa Persebaya harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat? Namun, disinilah bagian yang paling menarik. Ketika banyak orang hanya melihat ekspresi tegas Bernardo Tavares, bisa jadi yang sedang terjadi jauh lebih besar daripada sekedar pelatih yang sedang marah. Sikap keras seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa sebuah tim sedang memasuki fase penting. Fase ketika setiap pemain dituntut tampil maksimal,
memahami instruksi tanpa kompromi, dan membangun mental bertanding yang lebih kuat. Bukan tidak mungkin, latihan sore tersebut menjadi awal dari perubahan yang ingin dibangun Bernardo Tavares. Ia tampaknya ingin memastikan seluruh pemain memiliki disiplin tinggi, mampu menjaga intensitas permainan, dan tidak kehilangan konsentrasi dalam situasi apapun. Sebab, di level persaingan yang ketat, pertandingan sering ditentukan oleh tim yang paling siap secara mental, bukan hanya yang paling berbakat. Semakin dekat dengan agenda pertandingan, setiap sesi latihan memiliki arti yang jauh lebih besar. Ketegasan Bernardo Tavares bisa menjadi pesan bahwa tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya, karena setiap keputusan yang diambil hari ini dapat menentukan siapa yang benar-benar layak menjadi bagian dari rencana besarnya. Kini, satu latihan sore telah memunculkan begitu banyak pertanyaan. Apakah sikap tegas Bernardo Tavares hanyalah bentuk standar disiplin yang biasa ia terapkan? Ataukah itu pertanda bahwa ia telah melihat sesuatu yang harus segera diperbaiki sebelum Persebaya menghadapi ujian sesungguhnya? Yang pasti, ketika seorang pelatih mengubah suasana latihan menjadi penuh tekanan, seringkali ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang ia siapkan. Bukan 7 pemain asing. Inilah faktor yang bisa menentukan Persebaya juara musim ini. Banyak yang belum sadar. Semua orang sedang membicarakan 7 pemain asing Persebaya. Siapa yang paling tajam, siapa yang paling berpengaruh, hingga siapa yang akan menjadi pembeda musim ini. Tapi tahukah Anda, sejarah Liga Indonesia justru berkali-kali membuktikan bahwa gelar juara tidak selalu ditentukan oleh nama-nama besar. Ada faktor lain yang jauh lebih penting, namun justru jarang mendapat perhatian. Jika Persebaya benar-benar ingin bersaing di papan atas musim ini, kuncinya bukan hanya kualitas pemain asing. Ada fondasi yang sedang dibangun secara perlahan. Dan inilah yang bisa menjadi pembeda ketika kompetisi memasuki fase paling menentukan. Salah satu perubahan yang mulai terlihat adalah revolusi di sektor tim medis. Dalam kompetisi yang panjang, menjaga pemain tetap bugar sama pentingnya dengan memenangkan pertandingan. Cedera yang datang di waktu yang salah bisa mengubah arah perjalanan satu musim. Karena itu, peningkatan kualitas penanganan kebugaran menjadi investasi yang nilainya sangat besar. Tak hanya itu, program fisik baru juga diakini menjadi perhatian utama tim pelatih. Sepak bola modern menuntut pemain mampu menjaga intensitas selama 90 menit, bahkan sepanjang musim. Ketahanan fisik yang konsisten seringkali menjadi pembeda ketika jadwal pertandingan mulai padat. Namun disinilah yang paling menarik. Bagaimana jika semua itu masih belum menjadi faktor terbesar? Sebab keberhasilan Persebaya juga akan sangat bergantung pada seberapa cepat adaptasi Bernardo Tavares terhadap karakter skuad yang dimilikinya. Filosofi permainan sehebat apapun tidak akan berjalan maksimal tanpa pemahaman yang sama antara pelatih dan pemain. Lalu ada satu kekuatan yang sering terlupakan, yaitu kedalaman skuad lokal. Ketika pemain asing mengalami cedera, akumulasi kartu atau penurunan performa, justru para pemain lokal yang akan menjaga stabilitas tim. Ditambah lagi dengan konsistensi para pemain muda yang siap mengambil kesempatan, Persebaya memiliki modal untuk tetap kompetitif di setiap pekan. Belum selesai sampai di situ, kompetisi yang panjang juga akan menguji kecerdasan dalam melakukan rotasi pemain. Tim yang mampu menjaga kebugaran seluruh skuad biasanya memiliki peluang lebih besar bertahan di jalur perebutan gelar dibanding tim yang terlalu bergantung pada 11 pemain inti. Jadi, apakah 7 pemain asing tetap penting? Tentu saja. Namun mereka mungkin hanyalah bagian yang paling terlihat dari sebuah mesin besar. Faktor-faktor yang bekerja di balik layar justru bisa menjadi penentu sesungguhnya. Musim masih panjang, dan jawabannya belum bisa diberikan hari ini. Tetapi jika revolusi tim medis berjalan sesuai rencana, program fisik menghasilkan konsistensi, Bernardo Tavares berhasil menyatukan filosofi permainannya, serta skuad lokal mampu menjawab setiap tantangan, Persebaya bukan hanya berpeluang bersaing di papan atas. Mereka bisa menjadi tim yang diam-diam mengubah peta persaingan di Liga Indonesia, saat banyak orang baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Bernardo Tavares ubah total pertahanan Persebaya. Yuran dan Risto jadi kunci, tapi ada misi yang jauh lebih besar. Di saat banyak tim sibuk mempertajam lini depan, Persebaya justru mengambil langkah yang berbeda. Bernardo Tavares memilih membangun benteng terlebih dahulu. Keputusan ini memunculkan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya yang dilihat sang pelatih hingga pembenahan organisasi pertahanan menjadi prioritas utama menjelang BRI Super League 2026-2027? Sepintas, keputusan tersebut mungkin terdengar biasa. Namun bagi Bernardo Tavares, pertahanan bukan sekedar urusan bek tengah atau penjaga gawang. Organisasi pertahanan adalah fondasi permainan. Ketika satu pemain terlambat menutup ruang, ketika jarak antar lini terlalu renggang, atau ketika koordinasi sedikit saja terganggu, sebuah tim bisa kehilangan pertandingan hanya dalam hitungan detik.
Karena itulah fokus latihan Persebaya belakangan ini diyakini lebih banyak diarahkan pada kerjasama antar pemain saat bertahan. Bukan hanya memenangkan duel, tetapi juga bagaimana seluruh tim bergerak sebagai satu unit yang kompak ketika kehilangan bola. Di lini belakang, nama Yuran Fernandes tetap menjadi sosok sentral. Kepemimpinannya di area pertahanan menjadi salah satu aset penting Persebaya. Namun kini, perhatian mulai mengarah kepada Risto Mitrevski. Kehadirannya menghadirkan harapan baru untuk menciptakan koordinasi yang lebih solid di jantung pertahanan Bajul Ijo. Tetapi, justru disinilah teka-teki sesungguhnya dimulai. Bagaimana jika fokus utama Bernardo Tavares sebenarnya bukan pada Yuran Fernandes ataupun Risto Mitrevski? Bisa jadi, yang sedang ia bangun adalah sebuah sistem. Sistem yang membuat siapapun yang berada di lini belakang tetap mampu menjalankan tugasnya dengan disiplin. Sebab dalam sepak bola modern, organisasi pertahanan yang kuat lahir dari kerjasama 11 pemain, bukan hanya kemampuan 2 bek tengah. Itulah sebabnya setiap sesi latihan menjadi sangat penting. Bernardo Tavares tampaknya ingin memastikan setiap pemain memahami kapan harus menekan, kapan mundur menjaga posisi, dan bagaimana menutup ruang sebelum lawan sempat menciptakan peluang. Detail-detail kecil seperti inilah yang sering luput dari perhatian, tetapi justru menjadi pembeda antara tim yang kebobolan sedikit dan tim yang kesulitan bersaing sepanjang musim. Jika pembenahan organisasi pertahanan ini berjalan sesuai rencana, Persebaya bukan hanya akan memiliki lini belakang yang lebih kokoh, mereka juga akan memiliki identitas permainan yang lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi tekanan dalam kompetisi panjang. Kini semuanya bergantung pada bagaimana proses itu diterjemahkan di atas lapangan. Karena ketika musim resmi dimulai, nama besar pemain tidak lagi menjadi jaminan. Yang akan berbicara adalah organisasi, disiplin, dan kekompakan. Dan jika pertahanan benar-benar menjadi kekuatan baru Persebaya, mungkin banyak lawan baru akan menyadari betapa sulitnya menembus tembok yang selama ini diam-diam sedang dibangun oleh Bernardo Tavares. Bocoran formasi Persebaya hadapi Persija? Prediksi ini disebut paling masuk akal, tapi ada satu kejutan besar. Pertandingan melawan Persija semakin dekat, namun hingga saat ini, Bernardo Tavares masih belum membuka kartu terbaiknya. Justru di tengah minimnya bocoran, muncul satu prediksi formasi yang dianggap paling masuk akal. Jika benar dimainkan, Persebaya bisa tampil dengan wajah yang sangat berbeda saat menghadapi salah satu rival terberatnya. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang tidak mudah ditebak. Ia lebih mengutamakan keseimbangan tim dibanding sekedar memainkan nama-nama besar. Karena itu, setiap latihan selalu memunculkan spekulasi baru mengenai siapa yang akan menjadi pilihan utama ketika laga dimulai. Di lini belakang, Yuran Fernandes hampir pasti tetap menjadi sosok sentral. Pengalamannya membaca permainan dan kemampuannya mengatur organisasi pertahanan membuat perannya sangat penting dalam menghadapi tekanan dari lini depan Persija. Sementara itu, perhatian juga tertuju kepada Gladson Paixong. Kehadirannya diprediksi akan memberikan stabilitas sekaligus kekuatan tambahan dalam duel-duel bertahan. Jika kombinasi ini benar-benar dimainkan, Persebaya berpotensi memiliki lini belakang yang lebih tenang dalam menghadapi serangan cepat lawan. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke lini tengah. Nama Diogo Ramalho disebut-sebut berpeluang menjadi salah satu kunci permainan. Kemampuannya menjaga aliran bola, membuka ruang, dan menghubungkan lini belakang dengan lini depan bisa menjadi elemen penting dalam skema Bernardo Tavares. Tetapi, tunggu dulu. Bagaimana jika semua prediksi itu hanya menjadi bagian dari strategi untuk mengalihkan perhatian? Bernardo Tavares memiliki reputasi sebagai pelatih yang kerap menyimpan kejutan hingga menit-menit terakhir. Bukan tidak mungkin susunan pemain yang diperkirakan banyak pihak justru berubah ketika daftar resmi diumumkan. Perubahan posisi, pergantian peran pemain, bahkan pendekatan taktik yang berbeda bisa saja menjadi senjata untuk membuat Persija kesulitan membaca permainan Persebaya. Inilah yang membuat pertandingan nanti semakin menarik untuk dinantikan. Bukan hanya soal kualitas individu pemain, tetapi bagaimana Bernardo Tavares merancang strategi untuk memenangkan duel taktik sejak peluit pertama dibunyikan. Jika prediksi formasi ini benar, Persebaya berpotensi tampil lebih seimbang dengan organisasi pertahanan yang solid dan transisi yang lebih rapi. Namun jika Bernardo Tavares menyiapkan kejutan lain, maka semua analisis yang berkembang bisa berubah dalam sekejap. Dan mungkin, misteri terbesar bukanlah siapa yang akan masuk dalam 11 pemain pertama. Misteri sesungguhnya adalah strategi apa yang selama ini disembunyikan Bernardo Tavares. Ketika daftar susunan pemain akhirnya diumumkan, saat itulah semua prediksi akan diuji, dan satu keputusan kecil bisa menjadi awal dari cerita besar di atas lapangan.